Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Nur Kusmawati dari Prodi Piawon 6A IPMAPA. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang cara mengatasi rasa ketidakkerjasamaan anak usia dini. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengatasi rasa egois atau tidak mau bekerja sama anak usia dini. Nah, pengertian kerjasama sendiri merupakan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Purwadarminta, kerjasama merupakan perbuatan yang saling bantu-membantu, tolong-menolong, atau yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu perbuatan. Kemudian, menurut Johnson yang berpendapat bahwa sistem pengajaran kerjasama atau pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang berstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini adalah 5 unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Kemudian, menurut Santosa, kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial ketika tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan, sehingga setiap individu dapat mencapai tujuan apabila individu lain juga mencapai tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama mempunyai arti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, seperti lembaga, pemerintah, sekolah, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Nah, dari beberapa pengertian, kerjasama menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah untuk menjalin persahabatan antara sesama makhluk hidup dan merupakan sifat ketergantungan manusia atau timbal balik yang memungkinkan dan mengharuskan setiap insan atau individu ataupun kelompok. Nah, cara mengatasi rasa egois anak yang tidak mau bekerja sama. Yang pertama, ada tunjukkan bahwa kontribusi anak itu penting. Nah, maksudnya ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak, kita sebagai orang tua atau guru, jangan hanya menggunakan kata tidak, jangan, maupun kalimat perintah tanpa menjelaskan atau memberi alasan yang dapat dipahami oleh anak mengapa mereka harus ikut melakukannya. Misalnya, jika kita mengajak anak untuk menyapu rumah, nah berilah alasan, berilah penjelasan bahwa menyapu rumah itu bisa membuat rumah menjadi bersih dan nyaman. Nah, yang kedua, ada pecahkan masalah bersama. Nah, ajak anak untuk memecahkan masalah bersama. Misalnya, jika ada anak yang bermain bersama temannya, namun hanya ada sebuah mainan satu. Nah, bagaimana cara memecahkan masalahnya bersama? Nah, ajak anak untuk melakukan kegiatan bermain bersama. Yang ketiga, ada beri anak pilihan. Kita sebagai orang tua atau guru, nah jika berada di sekolahan, kita sebagai guru, nah ada beberapa kegiatan. Nah, berilah anak untuk memilih mana mainan yang ia sukai. Nah, yang keempat, ada berikan penguatan positif atau pujian. Nah, kita sebagai orang tua atau guru, setelah melihat anak-anak melakukan sebuah kegiatan bersama-sama dengan teman, berilah penguatan dan pujian. Nah, kemudian ada langkah-langkah menumbuhkan kerjasama. Yang pertama,
ada mengenalkan permainan yang bersifat kerjasama. Yang kedua, mengenalkan kasih sayang. Yang ketiga, mengenalkan sikap gotong royong. Yang keempat, mengajarkan anak untuk berbagi. Yang kelima, mendorong anak untuk membantu. Yang keenam, mengajarkan kesungguhan hati dalam membantu orang lain. Nah, cara melatih kognitif anak agar mau bekerja sama. Cara melatih kognitif anak agar mau bekerja sama bisa melalui berbagai permainan. Misalnya, melalui permainan balok kayu. Mainan balok mendorong anak untuk berteman dan bekerja sama. Mainan balok bermanfaat bagi anak karena dengan bermain balok mendorong berinteraksi dan berimajinasi anak. Imajinasi anak dapat segera diwujudkan dengan bermain balok. Misalnya, ada sebuah balok. Anak-anak bisa membuat bangunan seperti menara, masjid, dan bangunan lainnya bersama-sama. Nah, kemudian ada permainan untuk melatih kerjasama. Yang pertama ada puzzle, ada Lego atau balok, ada permainan estafet. Nah, seperti permainan estafet itu ada permainan estafet bola, permainan estafet air, atau yang lainnya. Nah, yang pertama permainan puzzle. Permainan puzzle sendiri adalah alat permainan yang terdiri dari kepingan-kepingan gambar yang terpotong-potong yang terdiri dari 4-5 atau 6 potongan yang terbuat dari bahan karton, kayu, atau spons tebal, dan apabila disusun akan menjadi sebuah gambar yang utuh. Melalui permainan menyusun puzzle berkelompok ini, anak dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan teman, melatih kesabaran, melatih sikap sportif, persaingan yang sehat, mau mengalah, menerima kekalahan, serta memberi selamat pada teman yang menang. Nah, kemudian ada permainan Lego atau balok. Permainan Lego itu sendiri merupakan permainan konstruktif berupa kepingan plastik yang dapat disusun dan dirangkai menjadi aneka bentuk. Permainan Lego dapat mengajarkan anak untuk memecahkan masalah dan pemikiran matematis. Selain itu juga dapat menumbuhkan sikap kerjasama anak. Nah, kemudian ada permainan estafet. Nah, permainan estafet itu mempunyai tujuannya untuk mengembangkan karakter anak dan kerjasama. Permainan ini mengintegrasikan ketiga domain belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pelaksanaan permainannya. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.